Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan membahas mengenai bilangan desimal. Nah, bilangan pecahan biasa atau bilangan pecahan campuran yang telah kamu pelajari sebelumnya itu dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan pecahan desimal dan demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, pecahan-pecahan seperti 3/10 itu dapat dinyatakan dalam bentuk desimal yaitu 0,3. Untuk 3/100 maka bentuk desimalnya adalah 0,03. Untuk 3/1000 maka bentuk pecahan desimalnya adalah 0,003 dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk seperti 0,3, 0,03 dan 0,003 dan seterusnya itulah yang disebut dengan bentuk bilangan desimal. Ada dua cara penulisan tanda desimal, yaitu dengan tanda titik atau dengan tanda koma. Misalkan 0,25 atau 0,25. Nah, cara membacanya tetap 0,25. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bilangan desimal, pertama kita akan membahas mengenai pembuatan bilangan pecahan desimal. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. 25,9 disebut bilangan pecahan 1 desimal. 30,67 disebut bilangan pecahan 2 desimal. 60,797 itu disebut bilangan pecahan 3 desimal. Yang kedua, aturan pembulatan bilangan pecahan desimal. Jika angka yang mengalami pembulatan lebih kecil dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Misalnya, 1,54 dibulatkan sampai satu tempat desimal menjadi 1,5. 2,783 dibulatkan sampai 2 tempat desimal menjadi 2,78. 7,1534 dibulatkan sampai 3 tempat desimal sehingga menjadi 7,153. Kemudian, jika angka yang mengalami pembulatan lebih besar sama dengan 5, maka angka di depannya ditambah 1. Misalnya, 2,56 dibulatkan sampai satu tempat desimal menjadi 2,6. 4,789 dibulatkan sampai 2 tempat desimal menjadi 4,79. 10,5438 dibulatkan sampai 3 tempat desimal menjadi 10,544. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, anak-anak ustazah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, untuk pecahan-pecahan yang penyebutnya bilangan 10 atau kelipatan dari 10 dapat diubah langsung di mana banyaknya angka desimal atau angka di sebelah kanan koma yang diperoleh sama dengan banyaknya 0 pada penyebut. Misalnya 6/100. Ada dua angka 0 pada penyebutnya, maka akan ada dua angka di sebelah kanan koma, sehingga menjadi 0,06. 18,317/1000. Karena ada 3 angka 0 pada penyebutnya, maka akan ada 3 angka di sebelah kanan koma, sehingga menjadi 18,317.
18.317 per 1000. Karena ada 3 angka 0 pada penyebutnya, maka akan ada 3 angka di sebelah kanan koma, sehingga menjadi 18,317. Selanjutnya, 21 per 1000. Karena ada 3 angka angka 0 pada penyebutnya, maka akan ada 3 angka di sebelah kanan koma sehingga menjadi 0,021. Kemudian yang kedua, untuk pecahan-pecahan yang penyebutnya bukan bilangan 10 atau kelipatan 10. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10 atau kelipatannya. Misalnya, 2 per 5 sama dengan 2 itu akan kita kali dengan 2 per 5 dikali dengan 2, sehingga menghasilkan 4 per 10 sama dengan 0,4. 7 per 25, maka 25 ini sebagai penyebut harus kita rubah menjadi per 100, sehingga kita kalikan 4. Sehingga menjadi 7 kali 4 per 25 dikali 4 sama dengan 28 per 100 sama dengan 0,28. 5 per 8 sama dengan 5 dikali 125 per 8 dikali 125 sama dengan 625 per 1000 sama dengan 0,625. Untuk pecahan-pecahan yang penyebutnya tidak dapat diubah menjadi bilangan 10 atau kelipatannya, maka yang dilakukan adalah pembagian biasa. Misalnya, 9 per 17. Maka kita bagikan 9 dibagi dengan 17 sehingga menghasilkan 0,529. Untuk 31 per 6, maka kita bagikan 31 dibagi dengan 6 sehingga menjadi 5,166. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal sama seperti cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. 2, 3 per 10 itu sama dengan 2,3. 5, 8 per 100 sama dengan 5,08. 12, 5 per 100 sama dengan 12,005. 5, 4 per 5 sama dengan 5, 8 per 10 sama dengan 5,8. 12, 3 per 4 itu sama dengan 12, 75 per 100 sama dengan 12,75 dan 10, 5 per 7 itu sama dengan 10,714. Nah, selanjutnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Anak-anak ustazah, kamu telah mempelajari bahwa pecahan biasa dan pecahan campuran itu dapat diubah menjadi bentuk pecahan desimal. Demikian juga sebaliknya. Nah, pecahan 5 per 10, 5 per 100, 5 per 1000, dan seterusnya yang penyebutnya itu 10, 100, dan 1000 itu dapat ditulis dalam bentuk pecahan desimal yaitu 0,5, 0,05, dan 0,005. Perhatikan contoh di bawah ini. Tulislah bilangan-bilangan desimal berikut dalam bentuk pecahan. Yang pertama, 0,625. 0,625 ini kita akan rubah ke dalam pecahan biasa.
0,625 itu sama dengan 625 per 1000 sama dengan 625 kita bagi dengan 125 per 1000 dibagi dengan 125 sehingga menghasilkan 5 per 8. Jadi 0,625 itu bentuk pecahan biasanya adalah 5,8. Selanjutnya 0,056. Bentuk pecahan biasanya adalah 7 per 125. Sedangkan 18,24 bentuk pecahan biasanya adalah 18,6 per 25. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk pecahan persen dan per mil. Yang pertama, persen. Apabila kamu membandingkan suatu bilangan dengan 100, maka kamu akan menemukan persen yang artinya per 100. Dengan kata lain, persen itu adalah bilangan pecahan yang penyebutnya adalah 100. Dilambangkan sebagai berikut. Kamu dapat menuliskan perbandingan seperti 1,5 per 100 itu sebagai 1,5%, 40 per 100 sebagai 40%, dan seterusnya. Nah, yang pertama, mengubah pecahan menjadi persen. Itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Misalnya 1 per 4, itu akan kita kali dengan 25. Jadi 1 dikali 25 per 4 dikali 25, sehingga menjadi 25 per 100 sama dengan 25%. Untuk 8 per 10, maka 8 kita akan kalikan dengan 10 dan 10 kita kalikan dengan 10 sehingga menjadi 80 per 100 sama dengan 80%. Nah, jika penyebutnya tidak dapat diubah menjadi 100, maka pecahan tersebut dikalikan dengan 100%. Misalnya 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini dapat kita kalikan dengan 100%. Sehingga menjadi 200 per 3% sama dengan 66, 2 per 3%. 9 per 40 itu sama dengan 9 per 40 dikali 100% sama dengan 900 per 40% sama dengan 22, 1 per 2%. Nah, dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk A per B, di mana B itu tidak boleh sama dengan 0, dapat diubah menjadi bentuk persen, yaitu A per B dikali 100%. Selanjutnya, mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan. 25% itu sama dengan 25 per 100 sama dengan 1 per 4. 45% sama dengan 45 per 100 sama dengan 9 per 20. 15 1 per 2% sama dengan 15 1 per 2 per 100 sama dengan 15 1 per 2 dikali 2 per 100 dikali 2 sama dengan 31 per 200. 25 1 per 3% sama dengan 25 1 per 3 per 100 sama dengan 25 1 per 3 dikali 3 per 100 dikali 3 sama dengan 76 per 300. Jadi, secara umum, contoh di atas dapat ditulis A persen sama dengan A per 100. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai per mil atau per 1000. Per mil adalah bilangan pecahan yang penyebutnya 1000 dan dilambangkan dengan kamu dapat menuliskan perbandingan 5 per 1000 sebagai 5 per mil,
10,5 per 1000 sebagai 10,5 per mil, dan seterusnya. Mengubah pecahan menjadi per mil dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi 1000, misalnya 1 per 25. Nah, itu sama-sama kita kalikan dengan 40, sehingga menjadi 1 dikali 40 per 25 dikali 40 sama dengan 40 per 1000 sama dengan 40 per mil. Jadi, 1 per 25 itu sama dengan 40 per mil. 8 per 125 sama dengan, itu kita kalikan dengan 8, sehingga 8 dikali 8 per 125 dikali 8. Sama dengan 64 per 1000 sama dengan 64 per mil. Jadi, 8 per 125 sama dengan 64 per mil. Untuk pecahan yang penyebutnya tidak dapat diubah menjadi 1000, maka pecahan itu dapat dikalikan dengan 1000 per mil. Misalnya, 2 per 15 sama dengan 2 per 15 itu dikali 1000 sama dengan 2000 per 15 sama dengan 133 1 per 3 per mil. Jadi, 2 per 15 itu sama dengan 133 1 per 3 per mil. 2 per 23, ketika dirubah menjadi per mil, maka hasilnya menjadi 86 22 per 23 per mil. Menurut contoh-contoh di atas, bentuk per mil dapat dirumuskan secara umum, yaitu untuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0, maka A per B dikali 1000 per mil. Selanjutnya, mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Contohnya, 150 per mil itu sama dengan 150 per 1000 sama dengan 15 per 100 sama dengan 3 per 20. 36 per mil itu sama dengan 9 per 25, dan 17 1 per 3 per mil itu sama dengan 13 per 750. Nah, dalam hal per mil dapat dirumuskan dengan A per mil sama dengan A per mil itu sama dengan A per 1000. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.